PPN 1,2. Ratu Ageng Rekawati Selalu di hati. Ratu Ageng Rekawati Selalu di hati. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Bunda Ratu Ageng Rekawati bisa menjadi gubernur Banten yang aman. Amin. Setuju? Setuju. Siap mendukung? Siap. Siap menangkan? Siap. Betapa indah dunia saat senyum manismu menyapa. Tutur katamu selembut butiran salju, seluas samudra biru, secerah langit jiwamu. Kau tak pernah ragu meski dunia selalu menggodamu. Hanya Allah di hatimu selalu, di setiap hembusan nafasmu. Kaulah bidadari cahaya surgawi, pilihan ilahi di muka bumi. Rembulan mentari kan menjadi saksi Allah mencintai dirimu. Kaulah bidadari surgawi. Kau tak pernah ragu meski dunia selalu menggodamu. Hanya Allah di hatimu selalu, di setiap hembusan nafasmu. Kaulah bidadari cahaya surgawi, pilihan ilahi di muka bumi. Rembulan mentari kan menjadi saksi Allah mencintai dirimu. Allah meridhoi langkahmu. Allah selalu bersamamu. Kaulah bidadari surgawi. Kaulah bidadari. Memang sudah harus waktunya sekarang. Nanti kalau terutama setelah betul-betul pencalonan ada tim pengarah kampanye. Karena kampanye nanti sudah tidak boleh sembarangan. Kita petakan mana daerah lokal, mana daerah. Kan setiap partai itu punya penganut pendukung fanatik. Nah kita jangan sampai terjun ke sana percuma. Tadi sudah disampaikan. Lebih baik kita kepada daerah-daerah yang tidak bertuan. Namun tanah negara bukan tanah harapan yang jelas. Nah daerah itulah yang kita. Kedua, kita kalau mau bertemu di daerah yang padat penduduk. Karena kalau padat penduduk makanya di sini di mana kecamatannya padat penduduk. Nah itu punya siapa? Kita harus punya. Lumpuhan itu lumpuhan dulu. Siapa di daerah sehingga nanti kampanye itu kita berjalan itu punya sasaran jelas. Untuk ayam muda beri
Jadi kampanye itu tidak berinkali, berinkali itu, tetapi tidak punya. Nah inilah perlu tim pengarah kampanye. Kalau oleh dan itu mereka kayak LSD sudah punya data, tapi lumayan kali. Gubernur minimal sampai selesai 5 M. Mendingan kita gunakan beberapa kader kita sehingga kita bisa memproti daerah-daerah yang memang menganut fanatik hijau, pasti ada kuning, ada merah, ada daerah fanatik itu udah dilalui aja, percuma kita kesana. Hanya buang tenaga, capek cari daerah-daerah yang memang betul-betul kosong, belum berkurang. Nah itu kita kemana? Di kabupaten ini ada berapa titik, kabupaten ini berapa titik, kabupaten ini kita sebar ke sana. Sehingga nanti tuannya kita kemudian nanti bagaimana merekrut masa yang militan. Masa militan itu siapa? Kita analisa siapa saja masa yang militan. Ini nanti ada tim yang ini bagian ini. Ini harus dimain tidak bisa satu kali, harus 2 kali, 3 kali. Nanti ada tim militan itu. Kalau ingin tahu, saksikan di dalam mungkin udah apa Assalamualaikum warahmatullahi Saya jangan kesut. wabarakatuh. Yang rekan dari Cipanas yang saya hormati. Alhamdulillah kita dari Cipanas bisa silaturahmi juga Abah ya, semoga ada hikmahnya dari silaturahmi. Pertama juga semoga ada izin Allah, semoga terpilih, semoga alhamdulillah bunda kami ikut masyarakat perwakilan dari desa saya pertama untuk mengadakan acara di tanggal 14 Maret di dalamnya tentunya tim biatu penunjukan pengajian dan seni budaya. Saya mengikut masyarakat saya sebagian mohon izin untuk di apa ya pas waktunya ada gitu tanggal 14 gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi ini Pak, ini Pak, ini kan tanggal 14 ya, sudah ada 2 kegiatan di Kaler ya. Jadi sudah 1 minggu yang lalu ya, jamaahnya 2 mingguan jamaahnya Pak Hussein
berbagi supaya masyarakat kami sudah mengenal siapa Bunda Reka ini, kan gitu. Jadi ayah istilah peribahasa tak kenal maka tak sayang, Pak. Ya banyak. Insya Allah apabila sudah mengenal, Insya Allah. Jadi depan jalan lebih banyak. Terlebur dalam dosa, kau membelai lembu cinta. Terlebur dalam dunia, kau merindukan tak terhingga. Cukup-cukupku atas cintamu, diriku yang hilang. Cukup-cukupku kasih sayangmu pada diriku, ya Rabbi. Hitungannya. Soal pelaksanaan demonstrasi presiden. Oh, berarti netral, plural. Ya. Oke. Kebetulan karena ada beberapa yang saya wawancara kayak fraksi partai masyarakat, karena ada pemilihan, jadi mau juga ke sosial atau ke Jadi kalau bisa jangan mengatasnamakan itu, karena saya PNS, PNS. ASN. Kalau bisa mah misalnya apa ya, orang birokrasi atau apa gitu ya. Ya, jadi yang jangan yang berkaitan dengan soal tim sukses. Tim sukses. Nah, jangan. Gitu. Nggak boleh. Jadi boleh Boleh? abang. Oh. Biasa dipanggil Iya. Kenalin saya Dea, jurusan politik dari Universitas Padang. Ya. Jadi saya ngambil tema tentang pelaksanaan demokrasi di Di Provinsi Banten atau mau nasional? provinsi, demokrasi lokal ya, jadi lebih ke lokal. Lebih lokal. Ya. Karena kan pemahaman tentang demokrasi lokal ini kan masyarakat ya. Jadi dari beberapa buku kayak buku Hatta tentang demokrasi kita, gimana demokrasi nasional bisa berjalan, awalnya demokrasi lokal dulu yang ditegakkan. Nah, demokrasi lokal itu fondasi utamanya kan terlibatkan masyarakat. Ya, partisipasi masyarakat. Nah, berdasarkan kata Timothy Desis, teori yang saya pakai. Nah, jadi di sini setelah ada ke masyarakat, berarti kan perlu juga ke pemimpin daerah lah, karena kan mereka wakil rakyat yang dipilih rakyat. Jadi melihat bagaimana partisipasi masyarakat di Banten ini. Salah satunya kan Banten ini ada beberapa daerah, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Nah, jadi masing-masing dia jalanin. Awalnya udah ke Kota Serang udah, Kabupaten Serang udah, dan sekarang ke Kabupaten Pandeglang. Nah, jadi di sini AA ya, AA aja. Udahlah apa aja deh. Mas orang Jawa. Abang deh biar Ya. enak. Abang di sini jabatannya sebagai Saya jabatannya sebagai lurah. lurah daerah. Udah aja gini aja sebagai perwakilan dari pemerintah daerah. Oh. Pada Pandeglang. Jadi Birokrasi PNS. namanya Adi Nugraha. Roho Jawanya. Pulau Jawa. Menang nggak kita lawan jeng iya kan jeng SBY aja. Jeng SBY jeng Prabowo. Ya. tentang partisipasi masyarakat. Abang melihat partisipasi di daerah Banten lebih tepatnya spesifik di Kabupaten Pandeglang. Menurut abang satu pilkada dulu kemarin sudah mulai dicapai yang diharapkan KPU. Belum. Belum. Alasannya? Alasannya kan kemarin itu tahun 2020 ya. Iya. 2020 itu kita pas bersama dengan pandemi COVID-19. Ya. Nah, bersama dengan pandemi COVID-19, kemudian aturan-aturan untuk sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum ini juga terbatas. Karena kita harus misalnya social distancing, dan menjaga jarak, misalnya. Kemudian yang dikaitkan dengan Impres nomor 6 tahun 2020 terkait dengan pembatasan jumlah massa, baik itu internal maupun eksternal. Nah, itu kan diatur dalam Impres nomor 6 tahun 2020. Nah, di outdoor itu dia
tidak boleh lebih dari 50 orang. Ya kan, di indoor itu juga sama. Ya, jadi jumlah kapasitas atau kuotanya 100 orang, outdoor maupun indoor. Nah, sehingga inilah yang menjadi kendala besar Komisi Pemilihan Umum ya secara nasional dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, dengan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ya, 2020 ini tingkat partisipasi masyarakat pemilih ini menurun. Banyak faktor ya. Nah, itu pun juga terkait dengan misalnya soal kebijakan bahwa sebetulnya pada waktu pemilu tahun 2020 di pilkada ya, itu ada 3 opsi yang harus dilakukan pada waktu itu. Ketika pandemi misalnya masih berjalan, dia melakukan opsi A. Opsi A ini itu dilakukan untuk pada masa penghitungan suaranya itu di bulan April tahun 2021. Nah, opsi B itu di bulan September dan opsi C ini di bulan Desember tahun 2020, masih tahun 2021. Itu ada 3 opsi. Nah, karena soal kebijakan dan kepentingan politik secara nasional, maka diturunkanlah pada waktu itu peraturan pemerintah, tepatnya saya lupa, sehingga pemilu yang dijadwalkan itu mundur pada akhirnya harus dilaksanakan, tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan tentunya menerapkan segala ketentuan soal misalnya protokol kesehatan, harus misalnya menjaga batasan jarak, social distancing dan sebagainya. Bahkan di tempat pemilihan suara itu diatur jaraknya segala macam. Nah, ini yang dalam arti Komisi Pemilihan Umum ini kurang maksimal dalam menerapkan soal sosialisasi terkait dengan partisipasi pemilih. Nah, kalau menurut pandangan saya ini justru menurut partisipasi pemilih masa pandemi COVID-19 itu. Nah, itu yang menjadi keterbatasan itu di pandemi COVID-19. Selain masa COVID, soalnya kan sebelum dia buat menteri pasti kan dia bakal merisetkan jurnal-jurnal sudah disebutkan di Provinsi Banten. Daerah Banten itu termasuk yang partisipasinya rendah. Kalau di daerah Provinsi Bantennya target KPU kan 75%. Nah, itu tidak mencapai hal itu. Nah, saat di Kabupaten Serang juga akan Kabupaten Pandeglang dan juga Kota Serang itu juga tidak mencapai, bahkan di 65%. Nah, menurut Abang selain dari COVID itu apa yang membuat masyarakat itu enggan untuk memilih? Bahkan memasuki 50% angka partisipasi masyarakat itu. Soal apa ya? Apakah karena tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap kandidat yang dicalonkan? Oh enggak. Kalau soal itu kan kalau di kita masih berwarna ya. Kalau Pandeglang ini gini. Pandeglang ini dia punya kultur itu agamis, religius dan tradisional. Nah, kultur masyarakat di Pandeglang ini masyarakat di Pandeglang ini biasanya itu lebih dominan bukan saja kepada figurnya tapi kepada warna gitu. Kan kalau dulu tuh di zaman Orde Baru itu ada warna kuning,